Kita yang dari Binjai untuk berpikir bisa meraih ke tingkat nasional dalam bidang olimpiade itu mungkin mimpi. Itu anak-anak sudah punya pemikiran, gak mungkin lah. Anak Binjai itu harus bisa meraih prestasi di nasional. Halo Jawara Posi, salam fokus hebat juara. Oke, kembali lagi dengan Bang Yoga. Siapa nih yang sudah kangen dengan dengerin podcastnya Bang Yoga? Podcast yang ngobrolnya ringan tapi ilmunya berat. Nah, kali ini Bang Yoga kembali lagi nih. I'm back here with someone, dengan seseorang ya. Siapa seseorang itu? Jadi seorang ini adalah Ibu Willy, seorang kepala sekolah dari salah satu SMP swasta di Binjai. Nama SMP-nya adalah SMP Ahmad Yani, Bu ya? Yeah. Oke. Nah, kenapa sih kita undang Ibu ini? Jadi kita undang Ibu ini karena Ibu ini telah berhasil memberangkatkan siswa-siswanya itu untuk menang juara olimpiade sampai ada yang ke tingkat nasional. Benar, Bu ya? Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Yoga. Oke, apa kabarnya, Bu? Sehat. Sehat, Bu ya. Oke. Jauh nih, Bu, dari sekolahnya ke studio? Enggak jauh ya. Kurang 45 menit. 45 menit. Pagi sekarang sudah ada jalan tol. Oh, ya. jalan tol. Jadi memudahkan semuanya. Oke. Oke, Bu. Nah, jadi kan Bu, memang kalau bisa dibilang ya, POSI ini kan lembaga yang memang ngurus olimpiade ya, Bu ya. Dan khususnya sekolah di tempat Ibu mengajar ya, atau sekolah tempat Ibu mengabdi juga siswa-siswanya itu aktif itu, Bu ya, ikut olimpiade. Boleh diceritakan nggak, Bu, sejarahnya dari awal seperti apa gitu, Bu? Oke. Nah, dulu kalau cerita olimpiade itu satu tantangan yang paling besar. Paling besar ya, Bu ya. Paling besar, apalagi untuk kota-kota Binjai ya. Iya. Karena kalau mendengar bahasa olimpiade itu sudah jelas pemenangnya itu dari Kota Medan. Kita yang dari Binjai untuk berpikir bisa meraih ke tingkat nasional dalam bidang olimpiade itu mungkin mimpi. Mimpi, seperti sesuatu yang mustahil gitu, Bu ya. Iya. Jadi pada saat itu saya masih menjabat masih seorang guru. Masih guru. Nah, pada saat saya masih seorang guru itu kebetulan anak saya itu untuk olimpiade itu berhasil menang dari tingkat kota ke tingkat provinsi. Ke tingkat provinsi Sumatera Utara, Bu ya? Ya, ke tingkat provinsi. Nah, pada saat tingkat provinsi ke tingkat nasional, itu anak-anak, tidak hanya anak didik saya ya, Pak Yoga, itu anak-anak sudah punya pemikiran, gak mungkin lah. Itu pasti anak-anak Medan yang menang. Gak akan mungkin kita bisa. Tapi mereka tetap ikuti. Nah, pada saat itu saya sudah berpikir, pada saat itu saya masih guru. Waduh, kalau anak sudah punya pemikiran seperti itu mindsetnya itu untuk maju udah sulit. Iya, benar, Bu. Untuk maju udah sulit. Tapi ya saya tetap mencari jalan gimana ya. Terlepas dari itu siswa Ahmad Yani, tapi yang jelas anak Binjai itu harus bisa meraih prestasi di nasional. Wow. Harus bisa mengukir nama. Yang kita bawa Binjai. Walaupun bukan siswa Ahmad Yani. Siswa sekolah lain juga enggak masalah. Yang penting Binjai, Bu ya. Yang penting Binjai. Nah, itu jadi PR. 2 tahun setelah anak saya mengikuti, waktu itu masih OSN ya, Pak ya. Ya ternyata memang gagal di tingkat dari provinsi ke nasionalnya itu gagal.
Iya. Saya diamanahkan jadi kepala sekolah. Oh. Saya tahun 2010 ke 2011 itu kepala SD dulu, Pak. Kepala SD. Kepala SD. Jadi di SD itu target saya, anak saya itu harus bisa ke nasional. Mungkin tahun ini enggak, tapi harus bisa selama saya menjabat. Apa ya Bu ya, kayak ada impian, ada goal gitu ya. Ada. Jadi waktu itu saya berpikir gimana ya caranya. Iya benar. Nah untuk SD itu prosesnya harus melalui tingkat kecamatan dulu. Setelah lolos tingkat kecamatan, kita lanjut ke tingkat kota, baru provinsi, baru nasional. Nah pada saat itu kita hanya sampai ke tingkat provinsi untuk bidang matematika. 5 tahun setelah itu kita godok dari SD nih Pak, dari SD. Persiapannya dari SD Bu ya. Ya. Saya dipercayakan kembali ke SMP. Oke. Nah, jadi anak yang sudah saya latih waktu SD itu tinggal lanjut ke SMP. Nah di tahun 2017 saya menjabat kepala SMP itu 2016-17. Yeah. 17-18 tuh siswa kami sudah ada ke nasional. Wow. Dalam kurun waktu setahun menjabat Bu ya? Iya, tapi memang ya targetnya itu udah dari 5 tahun yang lalu. Iya, iya. Ke tingkat nasional untuk bidang matematika waktu itu pelaksanaannya di Pekanbaru. Kita juara 3 perunggu. Juara 3 perunggu. Wow. Di tahun 2017 dia meraih prestasi di tingkat nasional untuk perunggu. Kemudian 2 bulan kemudian meraih prestasi bidang matematika di Thailand. Di Thailand. Anak ini untuk internasional juara 1. Wow. Kemudian di tahun 2018 tuh di Seoul, Korea. Di Seoul, Korea. Ya, medali emas. Medali emas. Medali emas. Dan anak itu sekarang dapat beasiswa di NTU Singapura. Di Singapura. Iya. Wow. Tapi memang ya prestasi ini tidak terlepas dari dukungan orang tua. Benar sekali. Guru-guru hebat saya. Iya. Yayasan. Jadi tidak hanya saya, Pak. Kalau hanya saya, mungkin saya hanya bisa memberikan motivasi. Iya. Tapi ya semua itu memang semuanya lah. Ada teamwork di situ, Bu ya. Teamwork. Orang tua yang luar biasa, guru-guru saya dan yayasan saya. Kemudian tak lepas juga dari pembina-pembina POSI, lembaga POSI. Karena kontribusi POSI untuk keberhasilan Ahmad Yani ya Pak, ya, khususnya meraih prestasi di tingkat nasional itu luar biasa. Ya. Nah, itu yang pertama. Setelah itu untuk tahun-tahun berikutnya ya syukurlah kita tetap punya prestasi. Jadi ada, kalau dari SMP, tingkat SMP kan 3 bidang studi itu. Benar. Ya, IPA, matematika, IPA, IPS. Tahun berikutnya matematika, IPA, matematika, IPS. Itu tetap sampai pada saat pandemi pun, di mana kegiatan belajar yang berubah total dari tatap muka sampai berubah jadi online, kita juga tetap prestasi. Nah, waktu pandemi itu yang tahun lalu kita mengirim 9 siswa. 9 siswa. 3 siswa untuk 1 bidang studi. Ada 3 bidang studi, jadi ada 9 siswa. 9 siswa yang kita kirim, 7 yang lolos ke provinsi. Wow. Hanya 2 yang tersisih, Bu ya? Iya, hanya
ya masih belum rezeki di tingkat nasional. Ya, tapi itu merupakan prestasi yang luar biasa sih, Bu. Terima kasih. Semuanya juga berkat doa. Iya. Seluruhnya lah, semuanya, yayasan, orang tua. Benar. Ya, pembina-pembina POSI iya, juga benar. tak lepas dari itu semuanya. Karena dari sini saya bisa menyimpulkan, Bu ya. Awal dari suatu keberhasilan itu sebenarnya adalah sebuah mimpi, sebuah keinginan dulu ya, Bu ya. Karena kalau dari awal aja kita udah nggak yakin, udah nggak mungkin nih, nggak mungkin. Ya udah, kedepannya kita juga nggak akan nemuin cara gitu kan, Bu. Iya, Pak. Dan satu yang jadi kebanggaan saya tunjukkan ke siswa saya. Nah, kita bisa kan nasional, yang selama ini kalau sudah lanjut ke provinsi, terus sudah, wah belum apa-apa sudah down, sudah nggak mungkin lah, itu anak Medan lah, nggak mungkin. Nah, saya tunjukkan. Nah, apa yang nggak mungkin? Iya. Semuanya bisa. Yang penting kita harus punya keinginan. Iya. Tapi ya tetap harus banyak berdoa. Iya, benar. Karena semuanya juga harus diberkati. Iya. Ya, itu sih. Di situ anak-anak saya tambah semangat. Oh, berarti bisa. Kenapa sih harus takut dengan Medan? Iya. 2-3 tahun setelah itu anak kita juga ada yang ke nasional. Dan walaupun dia SMA-nya nggak lagi di Ahmad Yani, tapi prestasi dia tetap dapat di nasional. Hanya dia belum meraih prestasi di nasional, tapi sudah lanjut ke nasional dan dapat beasiswa juga. Wow. Dan memang hebatnya Olimpiade ini ya Pak Yoga. Iya. Begitu mereka mewakili Kota Binjai, provinsi ya, Provinsi Sumatera Utara ke tingkat nasional. Walaupun mereka belum mendapat prestasi di tingkat nasional, selesai mereka oleh kegiatan Olimpiade ini sudah ada Pak surat undangan beasiswa masuk ke SMA. Kalau yang lalu SMA Taruna di Jogja, Magelang. Nah, sudah ada. Waktu itu dia masih kelas 9. Surat datang ke sekolah, beasiswa udah ada tawaran. Nah, itu ya hebatnya Olimpiade. Luar biasa, Bu ya. Jadi inilah yang menjadi satu motivasi saya. Anak-anak, Olimpiade itu, kegiatan Olimpiade itu bukan kegiatan biasa. Ya. Karena anak-anak yang punya prestasi, yang sudah lolos, nama anak-anak sudah ada tertulis di sekolah manapun di nasional. Untuk wilayah nasional sudah ada tertulis. Kalau tidak, nggak mungkin ada undangan beasiswa dari sekolah benar, di luar sana ya Pak ya. Nah, itu. Jadi anak-anak tambah semangat untuk mengikuti Olimpiade. Oke Bu, kira-kira boleh nggak sih diceritakan sih apa sih resepnya gitu, dari gimana sih cara mendidik ini kan Bu? Karena kita tahu ya mendidik anak-anak itu nggak mudah. Nah, apa sih kuncinya Bu ya dalam mendidik mereka ini supaya memang bisa sih sampai juara seperti itu? Apalagi tadi saya dengar ada yang sampai ke tingkat internasional. Iya. Apa sih kuncinya gitu Bu? Apa sih mindset yang ditanamkan kepada anak-anak itu? Untuk awal memang sulit. Ya. Tapi kita tetap merubah, menginovasi dari pembelajaran dulu. Dari sistem pembelajaran yang ada di sekolah dulu. Ya kan? Jadi kita lihat dulu bidang studi yang mau diolimpiadekan, yang ikut dalam Olimpiade. Maka guru-guru yang mengajar di bidang itu, mereka sudah ada seleksinya. Dalam pembelajaran ke setiap harinya, anak-anak sudah diperhatikan. Memang untuk bidang studi lain juga diperhatikan. Tapi karena ini menyangkut Olimpiade, ya bidang studi yang memang diolimpiadekan, itu gurunya sudah harus jeli. Nah, dari yang sekian banyak itu diseleksi. Kemudian kita undang orang tuanya. Hasil seleksi seperti ini. Kita undang orang tuanya, kita diskusikan, ini anak-anak akan kita latih untuk
Olimpiade. Jadi pembinaan Olimpiade mungkin kesuksesan di tingkat SMP, tapi anak sudah kita latih dari tingkat SD. Nah, dari tingkat SD, kemudian satu hal yang saya sangat berharap dari orang tua, dukungan. Iya. Karena untuk pelatihan Olimpiade itu nggak seperti pelatihan biasa ya. Benar. Itu jauh lebih ribet, itu waktu, tenaga, semuanya. Biaya lagi Bu ya. Biaya. Jadi orang tua yang mengerti, ya kita lanjut. Jadi ini dalam hal ini saya juga sangat berterima kasih kepada orang tua yang mensupport betul lah anaknya. Jadi memudahkan kami untuk mencapai mimpi ya Pak ya. Iya benar. Jadi anak-anak itu udah kita latih dari SD. Bahkan anak SMP yang berjalan ini meraih prestasi di juara 1 untuk bidang matematika yang sedang berjalan ini waktu dia kelas 5 dia sudah mengikuti pelatihan untuk tingkat SMP. Wow, dari kelas 5 SD Bu ya? Nah, dia udah ikuti walaupun masih awalnya dia masih kesulitan tapi dia ikuti aja. Nah, dia ikuti aja. Dan beberapa hal kan kalau guru mungkin kan materinya hanya guru ya Pak, silabusnya, kurikulumnya untuk pembelajaran sesuai dengan tingkatannya. Iya. Tapi kalau materi Olimpiade itu kan beda. Iya benar. Beda. Jadi dalam hal ini saya ya merangkul kerjasama dengan lembaga. Ya. Contohnya POSI. Ya. Bukan contohnya lagi, memang POSI. Memang POSI ya. Kita coba berkomunikasi dengan Pak Farul Roji, Pak Roji. Dan terakhir ada kesepakatan ya disetujui Pak Roji, akhirnya pembina POSI ke sekolah. Ya, ke sekolah kita kerjasama. Nah, hasilnya luar biasa. Lebih banyak lagi anak berprestasi. Lebih banyak lagi. Ya. Dan memang selain dari itu, anak-anak memang harus kita ingatkan betul. Fokus Olimpiade. Karena anak kan masih, wah saya fokus Olimpiade. Gimana ya pelajaran sekolah saya yang baik? Oke, ada perasaan seperti itu ya Bu? Nah, mereka akan khawatir. Ya. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa meyakinkan anak-anak bahwasanya fokus Olimpiade. Nah, bukan berarti mengenyampingkan pelajaran yang lain kan, tapi untuk persiapan Olimpiade fokus dulu Olimpiade. Nah, di samping itu saya juga berterima kasih sama yayasan kami yang sangat mengerti. Karena anak-anak Olimpiade yang berhasil itu diberikan beasiswa. Nah, jadi ini menambah satu motivasi bagi siswa-siswi kami untuk bisa berprestasi di. Iya, benar. Sehingga nanti kalau untuk kan beasiswa. Jadi siswa kita kan tidak lagi dibebankan untuk membayar SPP. Iya. Nah, uang untuk SPP-nya bisa dijadikan uang untuk biaya untuk pelatihan, di situ rewardnya. Nah, anak kita yang sudah meraih prestasi itu sudah lumayan banyak Pak. Itu selalu diberikan beasiswa. Dan yayasan kami tidak hanya dalam bidang akademik, tidak hanya dalam bidang akademik, dalam bidang non akademik pun kalau meraih prestasi tetap ada beasiswanya. Misalnya contohnya seperti olahraga seperti itu Bu. Olahraga, renang, ya, baca puisi, gitar, ada. Berarti memang siswa itu selain difasilitasi tapi betul-betul diapresiasi Bu ya. Iya. Jadi ini mungkin yang menambah, bukan mungkin lagi ya Pak. Iya. Ini yang menambah siswa untuk semakin bersemangat. Nah, itu salah satu kunci dari Yayasan Ahmad Yani untuk anak-anak bisa mencapai, untuk
motivasi mereka untuk meraih prestasi di Olimpiade. Jadi tidak hanya yayasan, kalau saya sendiri itu sudah mimpi saya. Iya. Saya sampai waktu itu saya berpikir, gimana ya? Kok mereka bisa? Kok Ahmad Yani nggak bisa? Apa sih? Gitu. Padahal sama-sama di Sumatera Utara gitu ya. Apa sih kalahnya kita? Iya. Kayaknya kita nggak kalah. Iya. Sama-sama, semuanya sama. Terus sebanyak yang saya pelajari, memang harus ada lembaga yang membimbing kami ke arah Olimpiade. Kalau nggak kita berjalannya nggak tahu arah, Pak. Iya. Belajarnya hanya buku. Sementara materi Olimpiade itu jauh lebih tinggi, Bu ya. Iya, benar. Jadi kalau soal Olimpiade SD itu materinya udah SMP. Kalau SMP SMA gitu ya. Kalau SMA itu udah perguruan tinggi. Iya. Jadi saya cari informasi, akhirnya saya dapat dan saya bisa meraih itu. Wah, itu kalau bagi saya punya kesombongan tersendiri. Iya, kebanggaan gitu ya. Iya, kalau kita cerita. Karena kalau untuk saat ini ya, mungkin untuk Olimpiade untuk tingkat Kota Binjai ya Pak, itu memang Ahmad Yani yang megang Bu ya. Iya. Nah, satu beban mental bagi saya, yang jadi beban saya, mempertahankan. Jadi kalau anak-anak lagi sedang ujian Olimpiade, saya bukan berpikir harus menang lagi atau bagaimana lagi. Ini bertahan nggak ya, juara nggak ya? Itu udah jadi ini. Begitu dapat kabar tanggal berapa itu diumumkan, saya sudah khawatir banget. Udah kepikiran gitu Bu ya. Aduh, tapi begitu diumumkan anak kita, lega lagi ya. Iya, itu sih. Tapi ya semua saya jalani semuanya dari mimpi. Iya, benar. Dulu saya nggak pernah berpikir bahwasanya kita mampu. Dulu ya Pak. Dulu. Sebelum saya jadi kepala sekolah, waktu jadi guru memang agak berat. Tapi setelah saya jadi kepala sekolah, itulah PR saya. Bagaimana bisa? Ada tanggung jawab di situ ya Bu ya? Ya, ada tanggung jawab. Dan bersyukur itu dikabulkan oleh Tuhan. Luar biasa. Makasih banyak. Dan yang saya dapat Ibu ya, kita kalau di pendidikan ini stakeholdernya harus lengkap ya Bu ya. Nggak bisa misalnya siswa misalnya dia berprestasi karena dia sendiri atau karena sekolahnya aja, tapi karena memang ada dukungan di situ Bu ya. Baik itu mungkin dukungan dari orang tua, dari sekolahnya, atau mungkin dari lembaga yang di luar yang menyokong, contohnya seperti POSI ya Bu ya. Dan saya merasa ini suatu kebanggaan juga sih, yang saya berasal dari POSI bisa mencetak juara-juara dan bisa membantu mewujudkan impi mereka, bahkan impian kepala sekolahnya juga bisa diwujudkan. Oke Bu, nah terakhir nih Bu ya, kira-kira ada nggak pesan gitu Bu yang mau disampaikan kepada stakeholder lain lah, atau kepada sekolah-sekolah yang saat ini mungkin sedang memperjuangkan siswa-siswa mereka juga gitu untuk Olimpiade gitu Bu. Kira-kira ada nggak sepatah dua patah kata gitu yang ingin disampaikan? Silahkan Bu. Iya, ya kalau pesan saya, tidak ada yang nggak mungkin. Semuanya berawal dari niat dan mimpi. Raihlah mimpi. Gantungkanlah cita-cita. Dan memang dalam setiap tujuan itu harus kita selingi dengan usaha dan doa. Doa itu ibarat mengkayu sampan. Setiap kayuhan itu mendekatkan kita pada tujuan. Tetap bersemangat dan jangan lupa berdoa. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita targetkan, apa yang kita capai, apa yang kita inginkan, itu pasti tercapai selama niat dan tujuan kita benar. Itu aja.
Oke, nah mungkin ada ini kan Bu, adik-adik kita yang mungkin mereka masih siswa gitu kan. Jadi intinya walaupun ini mungkin pesannya untuk kepada orang tua, kepada adik-adik kita juga kuncinya jangan takut bermimpi ya Bu ya. Iya, jangan takut bermimpi. Harus bermimpi. Harus bermimpi. Kita harus punya mimpi. Iya. Ya. Karena kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya tujuan. Iya, benar. Dan kita harus punya semangat kalau mimpi itu bisa kita jadikan kenyataan. Iya. Dan ketika kita memulai sesuatu dan ketika mungkin kita di tengah jalan itu merasa lelah ya Bu ya, saat kita lelah itu kan atau saat kita ingin menyerah kita ingat kenapa sih kita harus melakukan ini. Nah mungkin karena ada alasan tadi, alasan impian tadi, kita jadi semangat lagi gitu Bu. Itu jadi seperti apa ya, energi gitu ya yang membara lagi gitu, karena kita ingat tujuan kita tadi apa. Kalau misalnya kita nyerah kan nggak akan tercapai itu impian tadi. Dan harapannya ya kepada audiens kita, jangan pernah takut lah untuk bermimpi karena bermimpi itu gratis. Oh iya. Ya Bu ya, benar ya Bu ya. Oke, dan nggak ada yang ngelarang kita untuk bermimpi. Benar. Kita punya pikiran sendiri, kita punya tujuan sendiri, kita bebas untuk menentukannya asalkan memang disertai dengan dukungan-dukungan orang sekitar. Dan yang terpenting adalah impian itu mulia. Iya. Oke, terima kasih banyak ya kepada Ibu Willy dari jauh-jauh datang dari Binjai ke Studio Posi. Dan buat adik-adik juga ya, atau siapapun yang menonton dari rumah, dari manapun podcast kita, semoga podcast ini bermanfaat. Next, komen dan like ya, dan sarankan siapa lagi nih next yang bakal kita undang. Dan intinya adalah dari podcast kita hari ini, jangan pernah takut untuk bermimpi, asalkan tujuan atau impian itu mulia, maka suatu saat pasti akan dikabulkan. Saya Yoga bersama Bu Willy, Kepsek dari SMP Ahmad Yani, mengucapkan pamit undur diri. Selamat pagi, salam fokus hebat juara. Juara.